Apakah sudah sampai di layar Sudah, Pak. adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Baik, selamat siang ya, menjelang sore. Ada adik-adik yang angkatan di sini ada angkatan 19 dan 2020 ya. Jadi kuliah kita hari ini kita lanjutkan terkait dengan konsep dasar penginderaan jauh. Dan nanti kalau cukup waktunya kita sampai bahas pada sifat fisika gelombang. Sesuai dengan materi yang sudah Pak sampaikan di awal pertemuan ya. Nah sebelumnya mungkin adik-adik juga sudah mendapatkan dasar-dasar ya, dasar-dasar atau konsep dasar penginderaan jauh. Namun mungkin ada beberapa yang terkena konversi itu ya, sehingga Anda atau adik-adik tidak atau belum mengambil mata kuliah dasar-dasar penginderaan. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan kembali terkait dengan dasar-dasar penginderaan jauh. Kemudian kita akan bahas tentang sifat fisika gelombang. Pada pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah bahas terkait dengan sistem penginderaan jauh ya. Mungkin Pak akan share ulang materinya. Baik, mungkin adik-adik masih ingat ya tampilan ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Di citra penginderaan jauh, kita bisa membuat peta terkait dengan kondisi geofisikal yang ada di permukaan bumi. Geofisikal itu banyak nanti. Salah satunya kalau dia di laut seperti suhu permukaan laut. Kemudian sea surface profile E permukaan. Kemudian sedimentasi di sedimen yang terlarut ya di air, atau kita biasa kenal dengan ISS. Kemudian nanti kalau di daerah pesisir nanti Anda bisa membuat map terkait dengan sebaran mangrove. Nah itu beberapa aplikasi yang nanti bisa Anda terapkan di ilmu kelautan. Tidak hanya di bidang kelautan ya, nanti kalau adik-adik terkait dengan perubahan iklim juga akan melibatkan kondisi di atmosfer. Tapi yang jelas nanti adik-adik bisa mendapatkan peta sebaran secara global dan secara regional, dan ada pula citra satelit yang mampu memetakan secara lokal ya. Jadi resolusi spasialnya sangat tinggi. Nah itu review sedikit terkait dengan materi sebelumnya. Nah ini jadi yang bisa adik-adik petakan nanti geophysical datasetnya adalah temperatur, kemudian gas-gas yang ada di atmosfer terkait dengan kondisi di laut nanti pasti akan saling berkaitan ya. Contohnya misalkan untuk menganalisa terjadinya ENSO, nah itu harus dikaitkan dengan kondisi angin yang ada di atmosfer. Keduanya bisa nanti dipetakan, baik itu arah angin dan kecepatan angin, begitu pula dengan suhu permukaan lautnya. Itu bisa Anda petakan nanti dari citra remote sensing. Berikutnya, kalau terkait dengan
resource management. Jadi bagi adik-adik yang tertarik dengan manajemen wilayah pesisir, nah itu bisa nanti. Adik-adik bisa memetakan seberapa artinya apakah daerah tersebut sesuai atau tidak peruntukannya untuk kegiatan tertentu atau tidak. Itu nanti bisa dianalisis. Contohnya misalkan apakah daerah A cocok dikembangkan untuk pariwisata misalkan di pesisir. Nah itu nanti adik-adik bisa lakukan kajian awal untuk menentukan kesesuaian dari pemampatan wilayah pesisir. Salah satu datanya bisa nanti diambilkan dari data citra remote sensing. Nah, kalau kita masuk lebih mendalam terkait dengan penggunaan citra, khususnya citra satelit di sini ya. Hal yang paling utama yang harus adik-adik ingat itu adalah sumber energinya. Kalau dia berasal dari sumber energinya berasal dari matahari, nah itu adik-adik kenal sebagai satelit yang pasif. Dan dia memanfaatkan sumber energi dari luar. Dalam hal ini ya tentunya sinar matahari. Kemudian ada lagi satelit yang aktif sumber energinya ya dibawa sendiri oleh satelit itu sendiri. Nah itu dua tipe satelit nanti yang membedakan dari segi sumber energi yang dimanfaatkan. Kemudian setelah sumber energi yang kedua nanti harus adik-adik perhatikan terkait dengan interaksi gelombang. Baik itu interaksi gelombang di atmosfer maupun interaksi gelombang di permukaan bumi pada saat dia mengenai objek. Nah, semuanya itu nanti harus diperhatikan baik-baik karena akan mempengaruhi nilai yang akan direkod atau direkam oleh sensor. Nah, pada dasarnya sensor ini merekam nilai pantul dari objek. Namun karena di atmosfer ada beberapa partikel juga atau objek, sehingga ada pantulan yang berasal dari bukan dari objek yang kita inginkan. Contohnya kita misalkan ingin mengindra suhu permukaan di area ini, suhu permukaan lautnya. Namun karena ada awan, misalkan di atmosfer ada awan di sini, sehingga berapa sinar yang mengenai awan ini akan dipantulkan kembali. Tidak bisa melewati sampai mengenai ya, suhu permukaan mengenai permukaan lautnya. Nah, itu nanti akan terjadi beberapa hamburan dan pantulan. Demikian pula ada serapan. Nah, itu hal-hal yang akan menentukan besarnya energi atau ini ya nilai yang diterima oleh sensor pada satelit. Nah, secara garis besar prosesnya seperti ini. Ada kalibrasi, kemudian didapatkan nilai radiannya. Nilai radian itu nilai pantul dari J, kemudian dari nilai radian itu baru kita akan rubah menjadi geofisika parameter. Contohnya suhu misalkan. Dengan memanfaatkan sebuah algoritma. Algoritma ini adalah rumus sebenarnya. Rumus yang mengkonversi nilai radian menjadi nilai geofisika parameter seperti temperatur contohnya. Nah, itu secara garis besar ya untuk proses bagaimana satelit
atau sensor pada satelit bisa mengindra objek di bumi. Nah, ini secara garis besar urutan di proses perekaman. Yang pertama harus ada sumber energi, dalam hal ini energi elektromagnet ya. Kemudian ada proses transmisi. Jadi ini dari sumber energi ke objek yang ada di bumi. Kemudian ada interaksinya sendiri nanti antara gelombang EMF dengan objek yang ada di bumi. Setelah itu nanti ada beberapa energi yang dipantulkan. Karena melewati atmosfer berarti harus ada transmisi kembali. Nah, setelah melewati atmosfer baru nanti didetek energi yang dipantulkan oleh sensor. Proses deteksi energi pantul oleh sensor. Sampai di sana di sensor nanti akan diolah, kemudian mendapatkan nilai radiannya. Nah, nilai radian itu nanti akan dikirim ke stasiun yang ada di bumi untuk diproses sehingga menghasilkan sebuah citra yang bisa adik-adik download. Contohnya nanti kalau Lensa 8 itu bisa adik-adik download langsung. Nah, jadi seperti itu proses secara garis besar bagaimana sebuah citra atau image bisa dibuat dari sistem penginderaan jauh ya. Pada intinya ini adalah bagaimana energi dari sumber itu bisa ditangkap oleh sensor. Nah, itu dia intinya. Kalau digambarkan proses tadi ya seperti ini. Ini kalau ada sumber, kemudian sumbernya melewati atmosfer, jadi ada proses transmisi. Ini biasanya dikenal dengan short wave radiation ya. Jadi radiasi gelombang pendek. Kemudian mengenai objek di bumi setelah ditransmisikan. Nah, di objek ini nanti ada 3 hal yang terjadi. Ada yang diserap oleh objek, tidak dibawa kemana-mana ya, ini diserap dan disimpan. Ada yang diteruskan. Jadi ketika misalkan mengenai permukaan air, beberapa energi ini bisa diteruskan sampai pada kedalaman tertentu. Nah, dari energi yang diteruskan ini nanti bisa kita deteksi beberapa objek yang ada di bawah perairan. Dengan ada beberapa teknik untuk mengkoreksi kolom air istilahnya. Hingga kita bisa mendeteksi contohnya terumbu karang, misalkan seperti itu ya. Nah, itu nanti memanfaatkan beberapa energi yang diteruskan oleh ini ya, objeknya. Nah, setelah diserap, kemudian diteruskan, kemudian ada yang dipantulkan. Kalau yang dipantulkan ini jelas pasti objek yang ada di permukaan air istilahnya. Jadi kalau nanti adik-adik membahas tentang suhu permukaan air, SST, kemudian sebaran klorofil di permukaan, nah itu semua adalah pantulan yang ada di permukaan. Nah, ini pantulannya kembali melewati atmosfer ya, sehingga ada proses transmisi. Setelah melewati atmosfer baru ditangkap oleh sensor yang ada di wahana ini. Entah itu pesawat, atau drone, atau satelit. Nah, di sensor sendiri nanti akan terjadi proses tadi. Pengubahan nilai voltase menjadi radian. Nilai radiannya dikirim ke stasiun di bumi. Stasiun di bumi nanti memetakan menjadi citra.
citranya ada level-level, nanti ada level 1, level 2, level 3, seperti itu. Nah, citra tersebut nanti yang bisa adik-adik download. Jadi yang sebenarnya adik-adik download adalah bagian akhir ini ya, bukan yang di awal, atau bukan nilai bagiannya. Ya. Jadi seperti itu ya. Adik-adik jangan bingung nanti kalau adik-adik mencari data di tempat download, ternyata tidak menemukan nilai, contohnya nilai voltasenya misalnya. Nah, itu bukan. Memang tidak dibuka. Yang boleh di-download adalah produk akhirnya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Selamat pagi ya Pak. Selamat siang. Maaf, selamat siang. Ya, Ya, perkenalkan sebelumnya saya Gita. Jadi di sini kan Bapak bilang kalau misalnya sinyal itu, gelombang itu bisa dipakai untuk mendeteksi objek yang ada di bawah laut. Nah, ya, betul. namun prinsip gimana satelit ini bisa memunculkan data itu kan berasal dari gelombang yang dipantulkan. Sedangkan kalau misalnya di air itu, setahu saya gelombangnya itu kayak diserap gitu. Itu gimana caranya dia bisa nangkap data terumbu karang yang ada di bawah air itu, Bapak? Ya, baik. Terima kasih, Gita ya. Nah, terkait dengan objek yang ada di bawah permukaan air, contohnya seperti ini ya, yang bagian. Apakah pointernya kelihatan di layar masing-masing? Yang merah? Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, ini di saat gelombang dari sumber itu mengenai objek, katakanlah permukaan air laut ya. Di sini nanti ada 3 interaksi. Yang pertama, yang sudah pasti ini akan ada pemantulan. Jadi ada yang dipantulkan, gelombang yang mengenai objek di permukaan laut. Kemudian yang kedua, ada yang diserap dan disimpan. Jadi sebagian ada yang diserap oleh objek yang ada di permukaan laut, kemudian disimpan oleh objek tersebut. Yang ketiga, nanti ada sebagian yang diteruskan. Cuman tidak semua panjang gelombang bisa diteruskan ke bawah permukaan laut. Nah, di sini masing-masing panjang gelombang biasanya ada batas. Ada yang bisa menembus sampai kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut. Ada yang hanya bisa sampai 10 meter. Ada juga yang hanya bisa sampai 5 meter. Contoh. Nah, itu tergantung posisi. Biasanya terumbu karang itu kan tidak lebih dari 30 meter. Jadi di antara 10 sampai 30. Sehingga masih bisa dicapai oleh gelombang yang diteruskan. Nah, ketika gelombang yang diteruskan ini mengenai objek yang ada di bawah permukaan laut, contohnya terumbu karang, contohnya ya. Nah, ketika dia mengenai objek tersebut, kembali terjadi 3 hal. Ada yang dipantulkan, ada yang diserap dan disimpan oleh objek tersebut, kemudian ada yang diteruskan kalau masih ada energi yang bisa diteruskan. Nah, sehingga yang dipantulkan, jadi misalkan karangnya di sini, kemudian ada pemantulan ke atas, kemudian melewati permukaan, masuk ke atmosfer,
sampai ke sensor di wahana. Apakah itu satelit atau drone atau kapal terbang. Nah, itu contoh prosesnya sama. Cuman di sini karena ada dua medium ya, medium air dan medium atmosfer. Sehingga proses koreksinya tidak cukup hanya koreksi atmosfer. Kalau pemantulan yang terjadi di permukaan, misalnya ini kena langsung permukaan, langsung dipantulkan. Nah, yang menjadi pengganggu itu adalah partikel yang ada di atmosfer. Sehingga perlu ada koreksi atmosfer. Tetapi kalau pemantulannya berasal dari bawah permukaan air, berarti dia harus melewati ini dulu kan, airnya, medium air. Kemudian setelah lewat medium airnya, baru mengenai atmosfer. Nah, dengan demikian berarti harus ada dua koreksi nanti. Koreksi atmosfer dan koreksi kolom air. Setelah Anda koreksi keduanya, itu baru nanti bisa mendapatkan nilai objek yang sebenarnya. Jadi seperti itu proses dari bagaimana kita mengindra objek yang ada di bawah permukaan air. Bagaimana proses koreksinya ya nanti di pertemuan berikutnya ya. Ini baru konsep dasarnya. Jadi begitu kita. Apakah bisa dipahami? Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Ilham ya. Halo? Halo? Ilham. Ilham Halo ya. Pak? Iya Pak. Oke, silahkan Ilham. Iya Pak. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan buat Bapak sih. Boleh ditanggapi seberapa jauh dari pengetahuan Bapak. Dulu kan di Karawang kan ada kasus itu Pak, tumbahan minyak tuh. Nah, misalkan saya ingin melakukan penelitian tentang itu, deteksi tumbahan. Sorry. Halo. Tadi kurang jelas suaranya. Bisa diulangi? Bentar, Pak, saya dekat kipas soal. Halo. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, coba dilanjutkan. Dulu di Karawang kan itu Pak ada kasus tumbahan minyak tuh. Nah, misalkan saya ingin melakukan penelitian tentang tumbahan minyak, deteksi tumbahan minyak tentang luasan minyak itu dengan interpretasi citra satelit, tapi kita tahu kan objek tumbahan minyak ini sifatnya kan ringan Pak, mudah menyebar karena berbagai faktor misal kayak angin ataupun gelombang atau lain sebagainya. Nah, bagaimana nih konsistensi data data luasan tumbahan minyak yang saya ambil Pak, sementara sifat minyak sendiri kan tidak dalam satu titik seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, tumpahan minyak yang terjadi itu karena ini kan biasanya ada dua penyebab. Karena dari kapalnya ada yang bocor, atau memang ada kejadian tertentu seperti kilang minyak yang ada kecelakaan misalnya di kilang-kilang minyak. Yang mana itu? Ya, apakah yang pertama atau yang kedua? Halo Ilham? Mungkin boleh dijelasin dua-duanya Pak, kan ini sifatnya Oke. Iya. Seperti Pak. Yang pertama, misalkan itu ada kecelakaan di tempat pengeboran minyak ya, misalkan apalah yang menyebabkan dia minyak yang ada di kilang minyak tersebut menjadi tumpah ke laut. Kalau itu yang terjadi, biasanya dengan cepat artinya ada alat yang dipakai untuk membatasi supaya minyak tersebut tidak tersebar jauh. Ada seperti balon-balon seperti itu dibuat sehingga minyaknya tidak keluar dari
area tersebut. Karena sifat minyak ini kan tidak bisa larut di air. Dia pasti akan mengambang di air karena massa jenisnya lebih ringan. Mengambang di permukaan, kemudian supaya dia tidak menyebar akibat ada angin misalkan di permukaan laut. Nah, itu dibuatkanlah pembatas dalam bentuk balon-balon kecil seperti itu di permukaan laut ditaruh supaya tidak melewati batas tersebut. Nah, itu yang Anda jadikan patokan nanti berapa luasan tumpahan minyaknya. Tapi kalau yang artinya ada kapal yang bocor, nah ini yang agak susah untuk dibatasi kemana dia menyebar tumpahan minyaknya. Namun dari karakteristik minyak itu sendiri, kita bisa deteksi. Karena dia jelas berbeda jauh antara air laut dengan minyak, karakteristiknya. Sehingga ada beberapa panjang gelombang yang sensitif terhadap tumpahan minyak. Nah, panjang gelombang tersebut nantinya kita gunakan untuk mendeteksi ini minyak, sedangkan yang lainnya bukan minyak, seperti itu. Nah, biasanya digunakan itu radar ya, microwave. Jadi, Anda bisa gunakan satelitnya Sentinel yang 1A untuk mendeteksi di mana terjadi oil spill, jadi tumpahan minyak. Nah, itu dalam tahap pendeteksian. Tapi bagaimana cara mencegah dari penyebaran minyak yang tumpah? Nah, itu perlu treatment khusus ya. Kalau sumbernya diketahui, seperti kilang minyak misalkan, itu kan sumbernya tetap dia, tidak bergerak. Sehingga dengan bisa dibuat pembatas. Tapi kalau sumbernya bergerak, nah ini ya agak susah. Seperti kapal misalnya, yang bocor tangkinya. Nah, itu kan tergantung laporan dari kapalnya, di mana terakhir tangkinya bocor misalnya. Kalau kita menggunakan satelit untuk mendeteksi, bisa saja, tapi perlu waktu ya. Menunggu satelit itu lewat terlebih dahulu. Nah, takutnya begitu satelitnya lewat, tumpahan minyaknya sudah menyebar. Sehingga dapat merusak artinya ekosistem yang lebih luas jadinya kerusakan. Nah, sementara itu yang harus Ilham ini kan ya, untuk deteksi minyak terlebih dahulu. Masalah manajemennya ya itu kembali lagi pada kondisi tumpahan minyaknya. Kira-kira bagaimana Ilham? Berarti untuk yang halo Pak, berarti yang untuk kasus yang kedua ini perlu waktu yang lebih lama ya Pak? Iya, betul. Karena sumbernya kan bergerak ini. Kalau sumbernya statis, tidak bergerak, itu kan sudah kita ketahui dengan cepat dia. Di mana sumbernya kan itu. Jadi kalau sudah tahu sumbernya, langsung dibuatkan pembatas. Ya, dia tidak menyebar kemana-mana. Kalau itu kita deteksi dengan satelit, mudah itu. Karena kita sudah batasi daerahnya di mana dia berada. Seperti itu Ilham. Tapi untuk penyelesaiannya sendiri untuk yang kasus kedua ini Pak, tetap bisa diselesaikan apa enggak Pak? Kalau menurut Bapak? Tetap bisa kalau daerahnya tidak terlalu luas ya, di lokal misalkan, atau regional. Tapi kalau di laut lepas, nah ini bisa kemana-mana dia. Bergantung dari arah angin di permukaan.
Halo Pak. Iya, halo. Eh, kita kan yang di semester 5 kan sekarang sedang kayak persiapan itu Pak, disuruh cari proposal, judul proposal seperti itu Pak. Misalkan saya mau ngambil topik tumpahan minyak, apakah untuk sarjana S1 itu untuk waktunya sendiri menurut Bapak cocok atau kayak topik kayak gini tuh harus diselesaikan di tingkat apa disertasi ataupun tesis Pak? Oke. Kalau memang Anda ingin artinya meneliti tumpahan minyak terkait dengan skripsi Anda, pilih kejadian yang sudah pasti. Contohnya ada kemarin ada kilang minyak yang terbakar misalnya. Itu kan jelas dia, kejadiannya jelas, sumbernya jelas, sehingga nanti deteksinya bisa lebih fokus ke daerah tersebut. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengoptimalkan hanya algoritma yang Anda gunakan untuk mendeteksi tumpahan minyaknya. Nah, kalau itu yang Anda lakukan untuk S1 ya tidak berat, karena sudah pasti ya daerahnya. Kalau tumpahan minyak yang dilepas pantai, yang kemana di laut lepas misalnya, sebaiknya jangan, karena membutuhkan waktu lebih lama. Seperti itu ya, Ilham. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan tanggapannya. Iya, Ya. sama-sama. Berikutnya, mungkin ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bapak, saya Valen ingin bertanya. Oh ya, silahkan. Untuk NIM yang berapa? NIM 19 048 ya? akhiran 048 Pak. Iya Pak. Saya ingin menanyakan Pak, untuk yang kasus pertama itu kan yang terumbu karang, itu kan memiliki objek, di mana gelombang akan mengalami 3 interaksi, yaitu pemantulan, diserap, dan diteruskan. Lalu jika kita ingin mengukur suhu yang ada di thermocline atau deep water, itu bagaimana Pak sistem gelombangnya Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya baik, terima kasih. Terkait dengan suhu, sampai saat ini algoritma yang baru dibuat adalah untuk suhu permukaan ya, suhu permukaan laut. Sehingga untuk yang sublayer, artinya di daerah di bawah permukaan tetapi belum mencapai dasar, nah itu di sublayer, belum bisa kita deteksi dari satelit. Jadi perlu kita manfaatkan data in situ biasanya. Sedangkan untuk yang di permukaan itu sudah. Nah, itu juga terkait dengan karakteristik gelombangnya. Karena tidak semua gelombang bisa menembus permukaan air ya. Artinya tidak semua bisa diteruskan. Ada sebagian yang hanya bisa diserap dan dipantulkan. Kenapa dia artinya diserap ini disimpan, kemudian di malam hari misalkan baru dipancarkan. Sehingga kita nanti juga bisa deteksi atau mengindra panas permukaan laut di malam hari contohnya. Nah, itu karena dia mengemisikan energi yang pada siang hari diserap dan disimpan. Jadi seperti itu ya. Baik Bapak, dapat dimengerti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin Pak lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan setelah slide berikutnya. Oke, untuk pertemuan ini kita fokuskan di sini ya, di bagian sumber. Nah, di sini terkait dengan sumber, dalam hal ini energi elektromagnetik ya. Electromagnetic radiation, jadi EMR. EMR biasanya dikenal seperti itu. Ini
ini merupakan gabungan dari gelombang listrik dan gelombang magnet. Mungkin waktu SMA sering Anda melakukan percobaan ya. Sampai sekarang mungkin adik-adik kalau yang senang dengan otomotif mungkin membuka dinamo misalkan motornya, bagaimana sebuah dinamo menghasilkan medan listrik misalnya. Atau dengan kata lain, ketika motor adik-adik hidup, adik-adik bisa menyalakan lampu motor. Nah, itu hasil dari putaran mesinnya, yang di dalamnya ada lilitan atau kumparan dari dinamo. Putaran mesin ini menyebabkan medan magnet dan hasilnya akan dirubah ke medan listrik. Nah, itu kalau adik-adik masih ingat hukum Faraday di SMA ya, pasti masih mengingat terkait dengan hal itu. Kemudian di sini ada juga energi listrik. Jadi kalau sebuah pergerakan bisa menghasilkan energi listrik, begitu pula sebaliknya. Energi listrik juga bisa membangkitkan medan magnet. Nah, itu gabungan dari keduanya. Maxwell itu dinamakan energi electromagnetic radiation. Jadi kedua gelombang ini nanti bergabung, saling tegak lurus ya. Kalau energi listriknya menjalar secara vertikal, berarti gelombang medan magnetnya menjalar secara horizontal. Dia akan selalu tegak lurus antara listrik, medan listrik dengan medan magnetnya. Nah, adapun nanti energi elektromagnet radiation ini ditentukan oleh panjang gelombang. Jadi masing-masing panjang gelombang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Panjang gelombang itu, adik-adik masih ingat? Ada yang masih ingat panjang gelombang? Dari mana ke mana? Kalau adik-adik perhatikan gelombang ini. Yang dinamakan satu gelombang. Masih ingat? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Dari satu puncak satu lembah, Pak. Aditya ya. Iya, Satu Pak. puncak, Dan satu lembah, Pak. satu lembah. Iya, Pak. Dari sini kemari. Dari mana? Dari laser yang mana? Poinnya. Dari sini, ini kan puncak. Iya. Itu 1,5, Pak. Lembah. Ah, Ya, iya. lembah Oh, ini. itu. Ke lembah ini. Iya. Ini kan puncak, ini lembah. Itu. Jadi dari puncak ke lembah ini. Iya, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin? Satu bukit satu lembah kali Pak mungkin. Satu bukit, satu lembah. Satu lembah. Kan sama puncak sama bukit itu ya. Ini bukit ya. Ini Kan lembah. itu setengah kalau. Iya, Pak. Itu setengah, Pak. Aha. Jadi yang benar bagaimana? Dari satu fase naik, satu fase turun seperti itu, Pak. Dari 10 Hz itu, Pak. Dari yang 10 Hz. 2 Hz yang ini. Iya. Satu Sini kali dia sampai naik, satu kali Aha. dia satu kali dia naik, habis itu satu kali dia turun ke Di sini. sebentar. Satu kali naik, satu kali turun. Iya, Pak. Di sini berarti akhirnya. Sebentar, Pak. Saya lihat. Boleh bantu jawab Pak.
Ya, silakan. Ya. Nah, dari titik situ terus naik, Pak. Oh, Pak, maaf, Pak. Dari puncak satu ke puncak selanjutnya, Pak. Itu satu gelombang, Pak. Oke, dari satu puncak. Dari satu titik, dari 10 Hz itu ke puncak selanjutnya. Ini ya, 10 Hz yang mana? Ini semua 10. Itu, Pak, yang iya, itu ya. Yang ini? Yang di kanan. Yang ini? Iya, dia naik, habis itu ke puncak selanjutnya itu satu gelombang, Pak. Puncak selanjutnya di mana? Yang di kanannya dia, Pak. Itu yang 10 pangkat berapa? 4 ya itu. Yang di sini? Yang Pak tunjuk ini? Enggak, Pak, sebelah kanannya lagi. Di puncak yang satunya. Di sini? Bentar, Di sini? Pak. Pointernya, ya di sana, Pak. Yang Pak tunjuk ini? Iya, Pak. Oke. Jadi satu gelombang, satu puncak ke puncak berikutnya. Iya, Pak. Atau satu lembah ke lembah berikutnya. Ini yang dinamakan satu gelombang. Satu lambda ya. Di sini juga satu lambda. Bisa dipahami mungkin bagi yang lainnya. Terus diingat ini konsep satu lambda yang gelombang. Bisa, Pak. Ya, di sini yang lembah ke lembah itu satu lambda juga. Nah, semakin ke kiri, ini panjang gelombangnya semakin panjang ya. Kalau dari sini kita tarik ke sini. Pak ganti dulu ya. Dari sini ya. Kita ukur. Ini kan satu lambda. Iya. Kemudian Anda bandingkan dengan yang di sini misalnya. Dengan yang di sini. Ini kan satu lambda juga. Tetapi satu lambda yang di sini lebih pendek daripada satu lambda yang ada di sini. Nah, ini yang nanti akan menentukan karakteristik dari panjang gelombang. Sehingga masing-masing area, di sini area radio wave misalkan, karakteristiknya akan berbeda dengan area microwave. Begitu pula akan berbeda dengan infrared. Nah, karakteristik apa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini karakteristik ketika dia mengindra objek. Ada yang bisa diindra oleh objek yang panjang gelombangnya sekian, tetapi tidak bisa diindra oleh panjang gelombang sekian. Atau sebaliknya, objek tertentu baru bisa terlihat ketika Anda menggunakan panjang gelombang yang 10 pangkat min 5 misalnya. Tetapi ketika Anda gunakan panjang gelombang 10 pangkat min 2, ternyata objek itu tidak terdeteksi. Itu maksudnya ya, nanti. Jadi ketika kita ingin mendeteksi objek, kita harus sesuaikan juga dengan karakteristik dari masing-masing gelombang yang digunakan. Nah, kemudian kalau adik-adik semakin ke kanan, ini panjang gelombangnya kan semakin pendek ya. Di sini pendek, kemudian pendek, semakin pendek terus sampai dia pendek sekali di sini. Bisa kan menemukan ya panjang gelombang yang sangat pendek di sini ya. Bisa, Bapak. Nanti semakin pendek gelombang, panjang gelombang, maka energinya akan semakin tinggi. Ini area yang dikenal dengan gamma ray. Kemudian di sini adalah X-ray. Yang biasa adik-adik pahami, mungkin kalau
sakit, mungkin ada ruangan khusus rongsen gitu ya. Tidak boleh sembarangan buka karena ada ruang rongsen seperti itu. Nah, itu adalah ruangan yang menggunakan ini, panjang gelombang X-ray. X-ray ini biasanya digunakan untuk mendeteksi namanya konstruksi tulang. Kalau terjadi patah tulang misalkan, untuk mendeteksi di bagian mana patahnya, nah itu akan dirongsen dengan menggunakan sinar X atau X-ray, sehingga nanti kelihatan pola atau bagian yang patah dari tulang itu di bagian mana. Nah, itu akan memudahkan dokter untuk memasang alat untuk mengembalikan tulang yang patah tadi. Nah, itu di X-ray. Tapi kalau digunakan yang ultraviolet atau yang visible band, tidak akan pernah bisa menghasilkan foto tulang. Karena ultraviolet dan visible band energinya tidak cukup untuk menembus kulit kita ya. Menembus kulit sampai menembus daging manusia. Tulang ini kan sebenarnya di bawah daging. Nah, supaya bisa menembus kulit dan tulang, itu energinya harus lebih tinggi daripada energi sinar tampak. Nah, kalau demikian, energi yang tinggi di sini, artinya gelombang yang memiliki energi tinggi, ini sangat berbahaya sebenarnya bagi kehidupan. Walaupun di X-ray kan digunakan di kedokteran, tapi penggunaannya juga terbatas. Tidak boleh sering-sering. Nah, itu bisa dia membuat sel-sel kulit dan di tubuh manusia itu akan menjadi atau bermutasi ya. Mutasi seperti menjadi kanker misalkan. Nah, itulah kenapa energi yang lebih tinggi, ini yang gamma ray, ini energi sinar yang sangat dihindari ya. Contohnya reaktor nuklir. Nah, itu hasil reaksi fusi ya, atau fisi ya, sorry. Kalau di matahari baru fusi dia, penggabungan dua di helium. Kalau di sini di reaktor nuklir ya inti uranium yang dipecah, tembak dengan elektron yang menghasilkan energi. Nah, energinya itu kan sangat besar sekali, sehingga bisa dikonversi ke energi listrik. Jadi energi sumber pembangkit tenaga atom, energi listrik ya, clear. Tetapi di satu sisi karena energinya sangat tinggi, nah itu kalau sampai bocor, nah ini sangat berbahaya bagi manusia atau makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar itu. Jadi itulah nanti alasan kenapa area X-ray dan gamma ray tidak akan pernah digunakan untuk mengindra objek yang ada di permukaan bumi. Karena itu akan berbahaya bagi kehidupan di bumi. Yang biasanya digunakan itu adalah bagian visible band. Ini cahaya matahari yang menyebabkan kita bisa membedakan warna ya. Jadi objek ada yang berwarna hijau, biru itu karena ada sinar tampak yang dipantulkan oleh objek ke mata kita sehingga kita bisa membedakan warna ya. Kemudian di sini juga ada daerah infrared, baik itu yang infrared dekat, near infrared atau far infrared. Ini biasanya untuk mengindra suhu biasanya.
yang biasa dikenal thermal infrared. Nah, berikutnya gelombang panjang, di sini microwave. Ini sudah energi yang rendah. Nah, ini biasanya kalau di laut aplikasinya untuk mendeteksi gelombang yang berada di bawah permukaan laut, internal wave biasanya dikenal. Kemudian bisa juga dipakai untuk memetakan tinggi permukaan air laut. Jadi artinya kalau saat ini ada isu climate change ini ya, jadi perubahan iklim, tinggi muka air laut ini diprediksi meningkat 1 cm per tahun. Nah, apakah benar atau tidak itu nanti bisa Anda kaji dengan citra satelit dalam kurun waktu misalkan 10 tahun, seperti itu ya. Jadi setiap kita olah datanya selama 10 tahun dan kita lihat apa perubahan tinggi muka air lautnya. Nah, itu beberapa aplikasi nanti di kelautan untuk yang microwave. Kalau yang visible ini pasti banyak sekali ya. Mulai dari profil, kemudian DSS, kemudian kalau di bawah permukaan itu seperti terumbu karang. Selain itu ada juga lamun, mangrove, ini semuanya di daerah ini, visible band. Suhu di infrared, dan yang hal-hal tertentu artinya topik-topik tertentu, biasanya yang terkait dengan physical sonografi di area microwave. Untuk yang radio wave, ini karena terlalu panjang, tidak bisa kita gunakan untuk katakan citra. Ini biasa digunakan untuk jalur data komunikasi. Radio, kemudian ponsel, nah itu di area ini ya. Nah, kemudian Pak ingin bertanya, kenapa? Ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa semakin pendek panjang gelombang, kok energinya semakin tinggi? Jadi pula sebaliknya. Kalau panjang gelombangnya semakin panjang, ternyata energinya semakin rendah. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa menjawab? Yuk, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Dengan siapa? Gita. Ya, halo. Coba diulangi. Dari angkatan 2020, Pak. Halo. Siapa namanya? Ya, kenapa bisa dibilang yang gelombang? Oh, namanya Gita, Pak. Oke, baik. Silakan Gita. Jadi menurut saya kenapa yang gelombang panjang itu gelombang panjang itu dikatakan memiliki energi yang lebih besar itu karena dia tuh kalau bisa dilihat dari visual itu dalam diukur misalnya dia tuh ada banyak gelombangnya gitu. Terus jadi jadi dia tuh bisa melewati suatu objek itu lebih tebal, objeknya lebih tebal. Misalnya seperti contoh sinar matahari kan dia gelombangnya lebih panjang. Ketika gelombang sinar matahari itu menyinari bumi itu berupa gelombang panjang dan energinya itu lebih besar. Namun ada sebagian dari gelombang tersebut dipantulkan oleh bumi dalam bentuk
gelombang yang lebih panjang gitu, atau dengan energi yang kebalik Pak. Jadi gelombang yang pendek itu memiliki energi yang lebih besar. Jadi seperti gelombang sinar matahari yang dia menyinari bumi itu dengan gelombang energi yang lebih besar, terus ketika dia sampai di permukaan bumi, dia mantul maksudnya dipantulkan dalam bentuk gelombang lebih panjang gitu, dan energinya itu berkurang gitu. Itu sih Bapak. Ya, mungkin Pak tambahkan sedikit. Energi matahari pada saat mengenai bumi itu dikenal dengan shock wave radiation ya, energi gelombang pendek. Jadi energinya lebih besar. Kemudian pada saat dipantulkan oleh objek di bumi menjadi long wave radiation, gelombang panjang ya. Nah itu biasanya konsepnya Anda pelajari di iklim kuliah, iklim ya. Cuman yang Pak ingin tanyakan tadi, kenapa yang panjang gelombangnya lebih pendek itu memiliki energi yang lebih besar daripada panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi daerah ini lebih besar energinya daripada daerah ini. Ya, tadi mungkin ada yang ingin menjawab. Siapa tadi? Izin menjawab Pak. Kadek Aditya lagi Pak. Aditya ya? Iya Pak. Oke, silakan. Kalau dari pemahaman saya, yang panjang itu kan dia banyak gelombangnya itu sedikit Pak. Jadi frekuensinya dia itu kecil. Sedangkan yang gelombangnya panjang gelombangnya pendek itu dia frekuensinya besar Pak. Karena dalam beberapa periode saja dia bisa memiliki banyak gelombang yang lebih besar daripada gelombang yang memiliki panjang yang lebih panjang seperti itu Pak. Jadi cepat rambatnya Pak, perbedaan cepat rambatnya Pak. Iya. Jadi dari perbedaan cepat rambatnya, gelombang yang panjangnya lebih pendek itu memiliki banyak energi karena dia memiliki banyak jumlah gelombang pada satu periode seperti itu Pak. Jika dibandingkan dengan panjang yang lebih besar. Baik. Jadi konsep pertama cepat rambat ya, C. Ini kecepatan cahaya. Mungkin adik-adik masih ingat rumusnya. Ini karena satuannya meter per sekon, berarti lambda meter dibagi periode ya. C ini kan kecepatan cahaya, cepat rambat cahaya. Yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tetap dia ya, tidak berubah. Yang berubah, ini dia, lambda dan periode. Jadi kalau semakin besar lambda, dengan kata lain daerah ini ya, daerah yang di kiri, semakin besar lambda, supaya C-nya tetap, berarti pembaginya harus semakin besar juga. Benar nggak? Periodenya harus semakin besar juga. Apakah benar? Supaya menghasilkan C yang tetap, 3 kali 10 pangkat 8. Atau kalau Anda bingung, ya,
dikali F ya, frekuensi. Lalu tadi kan temannya menjawab, frekuensinya semakin tinggi. Oh, lambdanya semakin pendek. Iya, lambda kalau semakin pendek, supaya menghasilkan C yang sama, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8. Kalau ini semakin kecil lambdanya, berarti frekuensinya kan harus dinaikkan. Supaya dia menghasilkan nilai 3 kali 10 pangkat 8. Anda kalikan nanti. Begitu pula sebaliknya, kalau lambdanya semakin besar, supaya hasil kalinya tetap 3 kali 10 pangkat 8, maka F-nya harus diperkecil. Ini membesar lambdanya, supaya hasil kalinya tetap 3, berarti kan F-nya harus diperkecil. Nah, ilustrasinya nanti seperti ini. Ya. Mungkin adik-adik sering bermain tali pada waktu kecil ya. Kalau adik-adik ingin membuat gelombangnya semakin banyak, iya, semakin banyak gelombang artinya lambdanya semakin pendek nanti. Supaya dia mau semakin pendek, berarti adik-adik harus menggetarkan tangan adik lebih cepat kan? Frekuensinya harus ya, lebih banyak. Frekuensi naik turun tangan adik-adik harus lebih banyak karena panjang gelombangnya semakin pendek yang adik-adik inginkan. Semakin frekuensinya semakin besar, artinya tangan adik-adik semakin cepat naik turun. Nah, ini tentunya akan memerlukan energi yang lebih banyak. Ketimbang kalau adik-adik artinya menggetarkan talinya tidak terlalu cepat, hanya slow saja. Jadi energinya juga semakin rendah. Nah, itu ilustrasi nanti kenapa semakin pendek panjang gelombang, maka energi yang diperlukan itu semakin besar. Itu pula sebaliknya, semakin panjang gelombangnya, maka energinya akan semakin sedikit, semakin rendah ya. Nah, itulah kenapa di sini daerah yang aman untuk area telekomunikasi ya. Jadi radiasi yang adik-adik terima menggunakan alat-alat ponsel itu masih bisa diterima. Energinya tidak terlalu tinggi. Sehingga tidak terlalu berbahaya istilahnya. Sekarang kan perkembangannya cukup cepat ya. Dari dulu hanya 1G, kemudian 3G, kemudian ada 4G, sekarang 5G. Nah itu ya, daerah ini dia. Dengan rentang energi yang tidak terlalu tinggi sehingga masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Aku rasa itu ya untuk penjelasan di gelombang elektromagnet. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini adalah konsep nanti untuk pemanfaatan remote sensing untuk mengindra objek tertentu di permukaan bumi. Jadi tidak boleh sembarangan nanti memilih gelombang. Karena ada satu gelombang yang sensitif terhadap objek tertentu, tetapi gelombang yang lain dia tidak sensitif. Sehingga kita perlu melihat karakteristik dari gelombang itu sendiri dalam mengindra sebuah objek.
Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan? Jadi, Pak rasa jelas ya terkait dengan ini, penjelasan energinya. Jelas ya? Dari saya jelas, Pak. Oke, kalau begitu Pak sekarang bertanya. Apa yang hadir di sini? 20012. Apa ya? Yang terakhirnya 012 siapa? Angkatan 2020. Saya Pak Audrey. Halo, siapa? Audrey Pak. Oke. Coba Anda ulangi. Kenapa? Energi untuk gamma wave itu lebih besar daripada yang radio wave. Kira-kira kenapa? Bisa Anda ulangi? Jadi apanya Pak, gelombangnya ya Pak? Energinya. Oh, kalau energinya lebih panjang, energinya. Energinya lebih besar ya, bukan lebih Oh ya. panjang. Panjang gelombangnya baru lebih panjang. Silakan dijawab. Kan kalau tadi yang Bapak jelasin, itu gelombang semakin panjang gelombang, energinya semakin sedikit. Berarti kalau misalnya nggak mau karena posisi di sebelah kanan, jadi semakin ke kanan itu semakin besar energinya. Kenapa dia semakin besar? Tapi saya jelasinnya pakai yang penjelasan yang gambar di bawah nggak apa-apa? Ya, silakan. Kalau misalnya yang tadi dibilangin, kalau misalnya kita lagi main lompat tali, semakin kita gerakin talinya semakin kencang, itu bakal makin banyak gelombang yang kelihatan. Tapi kebalikannya kalau misalnya kita ngasih energinya sedikit, gelombangnya sedikit gitu. Halo, Iya Pak. bagaimana? Coba diulang. Mungkin agak putus-putus tadi. Kalau tadi pakai yang contoh di kegiatan sehari-hari yang anak main lompat tali itu, dia semakin dia kencang ngasih energi ke talinya itu, maka akan kelihatannya gelombangnya makin banyak. Tapi kalau misalnya ngasih energinya sedikit, nah itu bentuk gelombang yang dihasilkan sama talinya itu gelombangnya sedikit juga. Semakin panjang. Apa efeknya? Efeknya jadinya semakin panjang energinya, semakin energinya banyak. Kalau gelombangnya semakin sedikit, sedikit, ya frekuensinya bagaimana? Energinya banyak, frekuensinya sedikit. Coba lihat itu talinya. Jangan dihafal. Kita harus aplikasikan rumusnya ini. Itu bedanya mungkin ya kita di perkuliahan. Jadi kalau di SMA mungkin Anda menghafalkan rumus ini. C sama dengan lambda dibagi periode. Tetapi apa efek dari rumus ini? Semakin pendek lambda, karena C-nya tidak akan berubah, cepat rambat cahaya kan selalu tetap 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Supaya C-nya tetap sekian, kalau lambdanya dirubah, maka T-nya harus dirubah juga. Supaya menghasilkan nilai yang sama.
atau nilai yang tetap. C-nya tetap 3 kali 10 pangkat 8. Nah, implikasi dari perubahan dua variabel ini, lambda dan T, itu yang akan mengubah bentuk gelombangnya. Lambda semakin pendek, ya bentuk gelombangnya semakin mendekat ke kanan, ke area gamma. Gelombangnya semakin panjang, dia akan semakin ke arah radio wave. Kemudian kenapa energinya semakin besar yang di kanan daripada yang di kiri? Ini dia jawabannya, F-nya. Suku yang kedua, T atau F ini. Bagaimana frekuensi mempengaruhi energi? Nah ini, gelombang tali ini yang paling mudah dibayangkan. Supaya gelombang talinya terbentuk lebih banyak, maka frekuensi tangan Anda naik atau naik turunkan tali itu akan semakin tinggi, kan? Sehingga energi yang Anda butuhkan pasti akan, atau yang Anda keluarkan itu pasti akan lebih tinggi. Semakin banyak energi yang Anda keluarkan untuk menggetarkan tali. Jadi seperti kalau Anda mengayuh sepeda, kalau jalannya datar, kecepatannya rendah, ya tidak terlalu banyak energi, kan? Kecepatan tinggi, semakin getaran sepeda Anda semakin banyak, ya energi yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Nah, itu tolong nanti dipahami ya, mungkin bagi semuanya juga. Di sini konsep energi nanti akan banyak sekali kita gunakan dalam objek nanti di. Jadi pemahaman tentang gelombang dan energi itu sangat penting sekali. Bagaimana? Bisa dipahami? Siapa tadi? Oh, Dre ya? Bisa Bapak. Baik, berarti nah di sini sudah 1 jam 15 menit ya. Berarti kita masih ada 25 menit. Nah, waktu 25 menit kita berikan tugas dalam waktu 25 menit ya. Carilah satelit yang menggunakan gelombang microwave, infrared, kemudian visible band, yang ini ya, visible band, kemudian ultraviolet yang digunakan untuk mengindra objek di bumi. Ini tugasnya kelompok ya, nanti selama 5 menit Anda cari, kemudian ada presentasi nanti. Jangan susah, karena hanya mencari saja nama-nama satelitnya. Itu yang pertama, untuk mengindra objek di bumi. Kemudian yang kedua, Anda cari satelit yang menggunakan X-ray dan gamma ray. Panjang gelombang di area X-ray dan gamma ray untuk mengindra objek yang ada di planet lain selain bumi. Silakan Anda cari, kemudian Anda list, kemudian nanti Anda laporkan. Silakan bekerja ya dengan kelompoknya. Mohon maaf Bapak,
Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa diulangi lagi, Bapak. Tidak begitu jelas. Carilah satelit yang menggunakan panjang gelombang microwave, ya, kemudian panjang gelombang infrared, visible band, cahaya tampak, dan ultraviolet. Jadi ada 4 gelombang: microwave, infrared, visible, dan ultraviolet yang digunakan untuk mengindra objek yang ada di permukaan bumi. Ingat, yang ada di permukaan bumi ya. Kemudian yang kedua, satelit yang menggunakan X-ray dan gamma